Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya, semangat belajar semuanya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah agar kita selalu diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Al-Fatihah. Anak-anak, untuk materi tema pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juli 2021, yaitu kita akan mempelajari buku MRT, Metode Ringkas Terpadu 3A. Kalian akan membukanya atau kalian buka halaman 2. Di situ kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, untuk materi yang pertama adalah mata pelajaran PPKN, di mana kita akan memahami atau mempelajari tentang lambang sila pertama Pancasila, dan bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan lambang bintang. Lambang sila ke-1 Pancasila adalah bintang. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila? Yang pertama, kita harus rajin berdoa, beribadah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, kita harus berteman dengan pemeluk agama lain, tidak memilih dan memilah, atau kita tidak cenderung dengan satu agama dalam berteman. Yang ketiga, kita harus menghormati teman saat ibadah. Apabila ada teman kita sedang sholat, kita harus menghormati, tidak bergurau di sampingnya, tidak mengganggu ibadahnya. Itu adalah bentuk dari sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku, untuk pemahaman materi PPKN ini tentang pengamalan Pancasila, sila ke-1 yaitu salah satu pembiasaan adalah berdoa. Di sini saya memberikan contoh berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, dan banyak lagi doa-doa yang sering kita baca, kita ucapkan setiap kita melakukan apapun. Itu adalah bentuk pengamalan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan Pancasila yang kedua adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita sebagai muslim wajib kita menjalankan sholat 5 waktu. Jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah tiang agama. Anak-anak, kewajiban sholat itu sangat penting sekali buat diri kita semuanya. Sholat adalah kewajiban untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Pengamalan Pancasila yang ketiga adalah saling menghormati antar umat beragama. Di waktu ada agama lain sedang beribadah, kita juga harus menghormati ibadah mereka, tidak mengganggu ibadah mereka, dan membiarkan agar mereka khusyuk dalam beribadah. Dan juga mereka pun akan menghormati pada waktu kita beribadah di tempat kita masing-masing. Di situ ada gambar masjid, gereja, kelenteng, pura, vihara. Itu adalah macam-macam tempat ibadah. Banyak sekali pengamalan sila Pancasila yang berkenaan dengan berdoa, bersyukur, beribadah, menghormati orang yang sedang beribadah, menghormati antar agama. Itu adalah bentuk pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk materi yang kedua, anak-anak, yaitu pemahaman tentang materi bahasa Indonesia. Di sini kalian buka halaman 4. Di situ dijelaskan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5,
Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bernafas, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak, makhluk hidup membutuhkan makan, dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Anak-anakku, banyak sekali makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan berbagai macam bentuknya, caranya bergeraknya pun tidak sama, bernafasnya pun tidak sama, tumbuh kembang biaknya juga tidak sama, jenis makanannya juga tidak sama, dan peka atau tidak peka terhadap rangsangan juga tidak sama. Sekarang kita akan membahas makhluk hidup yang dapat bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak dan cara dan alat yang digunakan bergerak berbeda-beda sesuai dengan jenis dan makhluk hidup itu sendiri. Di situ ada burung bergerak dengan sayapnya, ada ikan bergerak dengan siripnya, ada ular bergerak dengan perutnya. Di situ ada singa, ada kuda, harimau, kuda, sapi, kambing bergerak dengan kakinya. Manusia pun bergerak dengan kakinya. Tumbuhan bergerak dengan membuka kelopak bunganya. Itu adalah makhluk hidup yang bergerak dan sudah saya bedakan cara geraknya, mereka pun tidak sama bentuknya. Anak-anak, untuk pembahasan yang kedua adalah makhluk hidup dapat bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Semua makhluk hidup mempunyai alat pernapasan masing-masing. Tumbuhan contohnya, tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut dengan stomata atau mulut daun. Jadi bunganya kalian perhatikan itu mekar dan tidak mekar lagi, itu adalah bentuk bunga atau tumbuhan itu menghirup udara atau bernafas. Makhluk hidup yang bernafas dengan paru-paru saja, ikan. Ikan itu hanya ada dua yang bernafas dengan paru-paru, ikan lumba-lumba dan ikan paus. Yang terakhir adalah manusia menggunakan paru-paru. Tapi semua hewan dapat bernapas dengan paru-paru atau ingsan. Sebagian besar hewan laut bernapas dengan ingsan, namun ada juga hewan laut yang menggunakan paru-parunya saja, yaitu ikan paus dan ikan lumba-lumba. Anak-anak, tentang makhluk hidup dapat bernafas sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pembahasan makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup tumbuh adalah bentuk makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Anak kecil lahir menjadi anak remaja sampai menjadi orang dewasa, itu adalah bentuk proses pertumbuhan seseorang. Mulai telur, menetas, ayam kecil sampai ayam dewasa, itu adalah bentuk prosesnya ayam dalam tumbuh menjadi besar. Untuk yang kedua, makhluk hidup mengalami berkembang biak. Berkembang biak di sini ada dua macam yang perlu kita fahami, yaitu bertelur dan beranak. Dan ada juga dua hewan yang juga bertelur dan beranak. Tapi kita membahas hewan yang bertelur dan beranak. Hewan yang bertelur di sini berkembang biaknya hanya bertelur saja, contohnya ayam, burung, katak, dan ada itu gambar yang lainnya itu. Ada buaya, ada ular, itu bertelur. Yang beranak apa saja? Yang beranak ada sapi, kucing, gajah, kambing, itu pun beranak. Anak-anakku, sedikit pemahaman tentang hewan berkembang biak ini wajib kita pahami dan kita bedakan. Oh, ternyata hewan itu punya cara berkembang biak masing-masing. Ada yang beranak, ada juga yang bertelur. Kayak ayam bertelur. Setelah menetas telurnya, ayam kecil, ayam remaja, ayam dewasa. Seperti itu prosesnya. Jadi semua itu mempunyai proses masing-masing pertumbuhannya. Untuk pembahasan yang
keempat yaitu makhluk hidup membutuhkan makan. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk mempertahankan atau kelangsungan hidupnya. Di sini kita bedakan jenis makhluk hidup berdasarkan makanannya. Pemakan tumbuhan sering kita sebut dengan herbivora. Apa saja? Ada kambing, sapi, kerbau. Pemakan daging kita sebut dengan karnivora. Apa saja? Contohnya harimau, serigala, singa. Yang terakhir pemakan segala yang kita sebut dengan omnivora. Siapa? Manusia. Pemakan segala, bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Contohnya manusia makan daging, makan ayam, makan kambing, sate kambing itu makan daging, makan daun, makan sayur, itu termasuk makan tumbuhan. Jadi manusia bisa makan semuanya atau disebut dengan pemakan segala, omnivora. Manusia, beruang, dan orang hutan itu adalah pemakan segala. Anak-anakku, untuk pembahasan yang kelima, yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Di sini ada dua makhluk hidup yang peka dengan rangsangan. Yang pertama adalah tumbuhan putri malu, akan menutup daunnya bila terkena sentuhan. Coba nanti kalian cari tumbuhan putri malu, kalian pegang daunnya, dia akan menutup atau akan menutup daunnya supaya tidak terusak. Itulah bentuk sentuhan rangsangan yang timbul dari putri malu, dan akhirnya seperti gambar tersebut, putri malu pun akan menutup daunnya. Hewan bekecot juga peka terhadap rangsangan. Bila badannya tersentuh, dia akan masukkan kepalanya kepada cangkangnya. Itu dua makhluk hidup yang mempunyai peka rangsangan. Anak-anakku, pembahasan mulai awal sampai akhir telah disampaikan. Semoga kalian faham dan mengetahui pembedanya antara hewan pemakan tumbuhan, pemakan segala, pemakan daging, hewan cara bernafasnya bagaimana, ini dengan apa, ini dengan paru-paru atau dengan insang atau dengan stomata, makhluk hidup yang tumbuh kembang biaknya dengan bertelur dan beranak pun kalian juga bisa memahami. Yang pertama tadi adalah pembahasan tentang pengamalan sila pertama, sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang intinya kita wajib berdoa, beribadah setiap waktu, dan melakukan hal apapun kita harus mengawali dengan doa. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita keluar dan tidak bisa menjaga kesehatan kita. Kesehatan kita semuanya terbentuk dari kita sendiri. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Bila bingung atau kurang paham, bisa bertanya pada wali kelas masing-masing. Untuk tugas, soal tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kegiatan apa yang kalian lakukan di rumah untuk mengamalkan Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Berikan 3 contohnya. Kalian harus memberikan 3 contoh kegiatan apa yang kalian lakukan pada waktu di rumah. Soal yang kedua, amati makhluk hidup yang ada di sekeliling rumah kalian. Sebutkan 5 hewan dengan menjelaskan cara bernafasnya dan cara makanannya apa. Gitu, paham kan? Jadi ada satu hewan, kita sebutkan hewan ini bernafasnya dengan ini, makanannya ini. Nah, itu harus menyebutkan 5. Kumpulkan pada guru masing-masing, paling akhir jam 7. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.